Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi IPA. Kali ini kita akan melanjutkan pada gerak benda. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang gerak tumbuhan. Oke. Selanjutnya yang namanya gerak sendiri didefinisikan jika sesuatu benda itu mengalami perpindahan posisi atau perpindahan kedudukan, baru dia dikatakan bergerak, ya. Nah, gerak itu relatif, tergantung dari mana kita melihatnya. Misalkan ada sebuah bus yang bergerak menuju terminal. Penumpang bus diam terhadap bus, ya. Sedangkan penumpang bus dikatakan bergerak terhadap terminal. Karena penumpang bus di dalam bus tidak mengalami perubahan kedudukan, ya. Sedangkan penumpang bus terhadap terminal mengalami perubahan kedudukan, maka dikatakan bergerak. Oke. Nah, anak-anak, nah ini gerak dikatakan relatif, ya. Gerak dikatakan relatif. Nah, ini kalau kita lihat di dalam bus ini ada penumpang dan ada kondektur. Nah, penumpang satu dengan penumpang yang lain tidak mengalami gerak karena kedudukannya jaraknya tetap. Tapi seluruh penumpang ini bersama supirnya, bersama kondekturnya mengalami perubahan kedudukan terhadap terminal. Maka ini dikatakan bergerak. Ya, gerak dikatakan relatif. Nah, kita lihat ada dua mobil, ada mobil yang warna biru itu mogok, ya, sehingga ditarik oleh mobil yang warna putih. Jarak antara dua mobil ini selalu tetap. Berarti mobil biru terhadap mobil putih tidak bergerak karena jaraknya selalu tetap. Tapi kedua mobil ini dikatakan bergerak terhadap bengkel karena mereka jaraknya terhadap bengkel semakin dekat. Ya, mudah-mudahan anak bisa memahami yang dimaksud dengan gerak relatif. Ya. Berikutnya anak-anak, ini kita lihat juga nih. Nah, jarak mobil ini mula-mula terhadap rumah jaraknya adalah X. Karena bergerak jaraknya menjadi X2. Jaraknya berubah, kedudukannya berubah. Maka dikatakan mobil ini bergerak terhadap rumah. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada definisi gerak semu. Yang namanya gerak semu itu seakan-akan kelihatan bergerak padahal tidak bergerak. Contohnya, gerak matahari yang kelihatan dari timur ke barat. Padahal sebenarnya matahari tidak bergerak. Lalu pohon yang kelihatan bergerak saat kita berada dalam bis atau dalam kendaraan, ya, padahal pohon tadi tidak bergerak, yang bergerak adalah kendaraan kita. Itu yang dinyatakan sebagai gerak semu. Ya, jadi anak-anak, itu tadi adalah gerak semu dan gerak relatif. Nah, sebetulnya gerak itu ada macam-macam berdasarkan lintasannya. Ada yang namanya gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Kita akan kupas satu persatu. Ya. Ya, yang namanya gerak lurus adalah gerak yang lintasannya membentuk garis lurus, contohnya orang berjalan. Ya, itu lintasannya lurus dikatakan sebagai gerak lurus. Sedangkan gerak melingkar lintasannya membentuk lingkaran. Contoh adalah gerak jarum jam, lintasannya membentuk lingkaran. Yang ketiga adalah gerak parabola. Gerak parabola ini lintasannya membentuk parabola, contohnya bola yang melambung, ya. Nah, anak-anak, itu tadi gerak dengan lintasan lurus yang akan kita ketahui bahwa lintasannya lurus dinyatakan gerak lurus. Ini bisa mengakibatkan menempuh jarak, mengalami perubahan kedudukan atau posisi, ya. Contohnya tadi ini menempuh jaraknya mula-mula X, berikutnya menjadi X2, berubah kedudukannya. Nah, anak-anak, benda bergerak berarti akan menempuh jarak. Jarak dilambangkan dengan S, ya. Memerlukan waktu, ya. Waktu dilambangkan dengan T dari time, sedangkan kecepatan dilambangkan dengan V atau velocity. Ya, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari definisi tentang gerak,
Ada gerak relatif, gerak semu, lalu gerak berdasarkan lintasannya ya. Salah satu gerak berdasarkan lintasannya adalah gerak lurus. Ya, berarti lintasannya membentuk garis lurus yang mengakibatkan adanya jarak, adanya waktu, dan adanya kecepatan. Ya. Nah, anak-anak, gerak lurus ini akan kita pelajari di tingkat SMP. Sedangkan gerak parabola akan dipelajari di tingkat SMA. Ya. Kita akan mempelajari gerak lurus lebih dalam. Gerak lurus ada dua macam anak-anak, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang namanya gerak lurus beraturan berarti gerak ini lintasannya lurus dengan kecepatan yang konstan, kecepatannya tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah secara teratur. Ya. Nah, ini kita lihat gambar sebuah mobil yang bergerak detik pertama menempuh jarak 10 meter. Detik kedua menempuh jarak 20 meter. Detik ketiga menempuh jarak 30 meter. Waktunya 3 detik. Berarti kecepatannya tetap. Ya, detik pertama kecepatannya 10, detik kedua 10, detik ketiga 10. Berarti ini kecepatannya konstan. Berarti yang kecepatannya konstan dikatakan gerak lurus beraturan. Ya. Nah, karena kecepatannya konstan akan berlaku rumus ini. S sama dengan V kali T. Di mana S itu jarak, satuannya dalam internasional meter, sedangkan kecepatan satuannya dalam meter per detik. Dan waktu dilambangkan dengan T atau time, satuannya dalam sekon. Nah, selanjutnya kita masuk pada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, kita lihat berarti lintasannya lurus tapi kecepatannya berubah. Berubahnya secara teratur. Mula-mula detik pertama mobil itu kecepatannya 5 meter per detik. Dalam waktu 1 detik menempuh jarak hanya 5 meter. Detik kedua setelah 2 detik kecepatannya menjadi 10. Ya, karena jarak yang ditempuh sudah mencapai 20 meter. Detik ketiga jarak yang ditempuh mencapai 45 meter. Sehingga pada detik ketiga kecepatannya adalah 15 meter per detik. Berarti mengalami gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya berubah secara teratur. Ya. Nah, untuk ini gambar ini tadi gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya berubah secara teratur. Berarti kalau memiliki kecepatan yang berubah secara teratur, GLBB ini memiliki A, akselerasi atau percepatan, perubahan kecepatan. Nah, A ini lambang dari percepatan rata-rata. Ya, A itu berarti perubahan kecepatan setiap detiknya. Kita lihat delta V. Ya, segitiga itu delta, V itu velocity. Artinya perubahan kecepatan, sedangkan delta T adalah perubahan waktu. Ya. Nah, anak-anak, percepatan bisa kita tuliskan seperti ini. Kecepatan terakhir dikurangi kecepatan awal per waktu. Ya. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal ya.